Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Dan pada setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Hubungan genre pada teks akademik. Yang pertama yaitu hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Adapun struktur yang ada pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual adalah: yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Apabila abstrak berdiri sendiri, maka abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada di dalam satu kesatuan artikel, maka abstrak menjadi genre mikro. Yang kedua yaitu pendahuluan. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah pokok persoalan, alasan, dan cara yang digunakan. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Setelah bab tinjauan pustaka, terdapat genre mikro review. Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber. Yang keempat yaitu metode penelitian. Genre mikro yang digunakan pada bab metode penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Itu hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, ataupun bagan air. Pada bab ini terdapat interpretasi itu baru bersifat individual terkait dengan karakteristik yang ada. Laporan interpretasi lebih jauh dan perbandingannya antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Pada genre mikro, yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam sajian sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Karena penelitian yang dilaporkan itu lebih dilaksanakan di waktu lampau dalam hal yang tertentu, data dapat pula disajikan dengan rekon. Baik, kita lanjut dengan F, pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka, yaitu Bailey 2011. Pembahasan juga meliputi kekurangan-kekurangan penelitian. Sebelumnya dapat ditutup dengan penelitian yang dilaporkan ini. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi ataupun meliputi desplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikro diskusi ataupun meliputi desplanasi, tetapi dengan deskripsi saja, hakikat pembahasan hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Yang baik, kita lanjut yaitu G, simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada bab pembahasan. Pada pembahasan bab ini merupakan jawaban langsung terdapat pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Pada genre makro digunakan pun sama. Genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Baik, kita lanjut dengan H, judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah digambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang, serta disampaikan secara ringkas dan jelas. Di sisi lain, daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting.
Pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual, daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, jumlah, atau penerbit lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Lampiran adalah dokumen tambahan yang ditambahkan lampiran ke dokumen utama. Selain itu, lampiran pada proposal penelitian dan laporan penelitian pada artikel ilmiah, lampiran pada proposal penelitian dan laporan penelitian pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. D. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak.